Oke, halo teman-teman. Welcome to the SGS Subdra. Kali ini kita akan membahas cerita mistis yang saya alami, teman-teman ya. Kita bakal membahas cerita mistis yang telah saya alami. Sebenarnya sih ada banyak ya, teman-teman ya. Tapi aku bakal ceritain seberapa aja ya. Oke, kita akan ceritain seberapa aja ya. Oke, kita akan lanjut ke cerita yang pertama ya, teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ke ceritanya. Pertama ya, teman-teman ya. Dulu, teman-teman. Dulu ya. Dulu saya itu pernah tinggal di sebuah rumah. Kayaknya ini rumahnya tuh kayak garasi kayak gitu ya, teman-teman ya. Rumah saya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman, rumah saya ya. Tapi teman-teman, ternyata rumah itu, tapi sekarang sih itu rumahnya sekarang udah apa ya, udah tak seram ya. Dulu kalau saya seram teman-teman yang tinggal di situ ya. Tapi di sana memang ya, awal-awalnya sih aku ngerasa aman-aman aja ya. Memang seru sih ya, asik teman-tempatnya ya, asik banget ya. Tapi teman-teman ya, eh, eh, tapi saya mulai merasa rada-rada kalau setiap malamnya tuh rada-rada merinding gitu ya, rada-rada tak sedap suasananya di situ kalau malam-malam ya. Kalau siang-siang sih aman-aman aja, tapi kalau malamnya teman-teman ya, malamnya itu sangat seram teman-teman. Karena dulu pada suatu hari waktu jam 9 atau jam 10 malam, saya disuruh beli rokok sama ayah ya. Oke, biasalah bapak-bapak yang ngudut. Oke, jadi waktu itu teman-teman ya, saya disuruh beli rokok waktu tengah malam ya, rokok sama rokok ya, bener. Terus teman-teman ya, waktu itu tuh harinya tuh hari Kamis. Terus saya ngelihat ya ada orang main gitu ya, ngelihat kayak ya kayak orang main lah gitu teman-teman ya, kayak orang main gitu. Em, tapi ya, em, saya lihatnya sih seru ya, saya rasanya pengen ikutan, tapi itu kayaknya dewasa semua dan umur saya ini kayaknya 10, 9, 7 tahun kalau nggak salah. Kayaknya masih kecil saya teman-teman ya. Tapi waktu itu ya, waktu itu tuh saya ngerasa kalau ke atas tuh kayak ada yang ngeliatin teman ya. Terus pas saya lihat ke atas, ternyata tiba-tiba ada kain putih teman. Kain putih. Kain putih itu posisinya tuh kayak rumahnya tadi kan teman-teman, ada kan rumahnya kan kayak gitu ya. Terus dia tuh kan dari atasnya tuh gini, yang saya tuh dari bawahnya. Terus dia tuh mundur gitu ya. Ternyata cuma kainnya doang sih. Lihatnya cuma kainnya doang ya. Tapi teman-teman ya. Tapi waktu itu saya nggak tahu itu apa. Saya kira itu kucing. Tapi pas saya pikir-pikir, kucing kalau ngelihatnya nggak mungkin kayak gini ya, mundur gitu ya. Ini kan ceritanya atasnya ya. Ini terus ini kainnya tuh mundur. Nah, saya curiga itu kayaknya hantu, dan saya pun langsung kabur. Kalau nggak salah ini umurnya 8 atau 7 tahun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Terus waktu itu teman-teman ya, saya dikasih foto sama nenek ya. Foto pocong teman-teman. Pocong kayak gitu ya. Serem banget. Dia mukanya tuh ngadepnya tuh kayak gini. Oke. Oh, tapi teman-teman, waktu itu saya sudah tidak berani lagi lihat yang namanya saya tuh terus bukan waktu itu saya tuh oh ya, waktu itu saya tuh ngelihat ya ada sesosok pocong. Waktu itu saya mesti dodol yang nggak tahu yang namanya pocong, tahunya namanya yang hantu ya. Saya tahunya cuma hantu doang, tapi kalau dilihat ya, pocong itu ternyata ada kain putih yang di kepalanya itu ya, tahu kan ya namanya di sininya nih. Sesuai persis banget sama yang saya lihat di rumah atas itu. Aduh, merinding, sumpah merinding aku. Terus teman-teman ya,
Terus teman-teman ya, waktu itu ya saya itu langsung sadar ternyata hantu itu, saya kira tuh hantu tuh cuman kayak biasa gitu ya, hantu yang kayak gitu ya, hantu bocil, tuyul kali. Oke, terus waktu itu saya teman-teman ya, saya langsung berpikir ini ternyata sosok apa ini teman-teman. Saya nanya ini apa sebenarnya ya, ini tuh hantu apa, dan saya bilang itu ternyata katanya pocong. Saya pun di situ masih dodol ya, masih nggak tahu apa-apa ya, masih bocah. nggak tahu yang namanya nggak tahu yang namanya pocong gitu ya teman-teman ya. Oh ya, nah waktu itu saya langsung, semenjak saat itu saya sudah takut yang namanya om pocong. Takut banget teman-teman, setiap kali lihat mukanya yang serem itu. Jadi keinget lagi, masih inget tuh teman-teman ya, mukanya kayak gimana, masih inget terus ya, matanya itu loh, serem banget teman-teman, masih keinget sampai sekarang, masih inget matanya. Ih. Merinding aku sumpah. Oke, oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Nah, ini cerita yang kedua ini tentang persahabatan. Saya ini dulu ya, ini dulu banget teman-teman, tapi saya nggak ingat sih sebenarnya, tapi saya diceritain sama orang tuanya ya. Saya itu dulu waktu kecil teman-teman ya, dulu waktu kecil banget, kecil, waktu umurnya 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun setengah kalau kayak gitu, kalau nggak salah ya. Saya nggak inget, lupa dulu itu. Jadi saya waktu kecil itu saya sangat rewel teman-teman. Saya itu kalau diajak-ajak ke mana-mana pun sukanya menangis ya. Kayaknya ya saya ini dulu indigo ya, dulu sekali. Sekarang udah enggak ya. Mata saya udah nggak punya lagi bisa penglihatan yang namanya setan. Oke lah namanya, lanjut ya. Tapi waktu itu saya tuh kayaknya diceritain ya sama, dulu saya tuh punya punya kakek yang apa tuh namanya, dia tuh katanya kayaknya suka melihat makhluk halus. Terus ya, kakek saya dulu sih pemberani ya, kalau ngelihat makhluk kayak gitu langsung dikejar malahan. Kalau saya pasti langsung lari. Oke, jelot ini, yang gantungin micnya. Jelot ini. Jelot ini guys, jelot ini nggak kelihatan ya. Oke, waktu itu teman-teman ya. Ternyata, ini cerita yang kedua ya, lupa aku. Ternyata saya diceritain, saya ini kayaknya setiap kali kalau ngeliat tempat yang hitam terus ya guys, hitam, hitam ya, saya itu selalu ketakutan, entah apa dan kenapa saya bisa kayak gitu teman-teman ya. Saya juga heran kenapa saya, padahal saya nggak tahu ya, masih lupa saya, tapi ingat sedikit sih, ingat ya. Tapi kalau dulu sih kayaknya saya tuh pernah apa teh, kalau ada tempat hitam saya terus panggil dia si hidung. Si hidung tuh hitam ya. Si hidung tuh bahasa Sunda ya. Hidung itu hitam ya, tapi saya dulu kasih nama dia si hidung. Serem sumpah. Oke teman-teman ya, jadi waktu itu saya itu ya, kayaknya ya melihat sesosok hitam, dia selalu berdiri di pojokan hitam, maksudnya apa tuh, kalau misalnya setiap kali lampu mati atau gelap namanya gelap, saya itu ngelihat ada yang hitam berdiri di samping tembok kiri, atau yang hitam-hitamnya lah di tengah-tengahnya gitu. Kalau ku ingat-ingat sih, aduh itu sangat serem teman-teman ya. Seyem itu ya, serem. Oke teman-teman. Jadi singkat cerita, kayaknya ini saya dari kecil ya selalu diganggu dengan makhluk yang namanya makhluk hitam kayak gitu ya, hitamnya kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita ini mengisahkan namanya, saya dulu ini kayaknya umur saya ini sekitar berapa tahun ya? Sekitar berapa tahun ya guys? Lupa aku, bentar ya. Aku ingat-ingat dulu. Oh ya, umurnya sekitar 10 atau 11 tahun kalau nggak salah ya. Ya. Oke, dulu waktu itu teman-teman ya. Saya bakal, aduh bentar guys. Oke, saya bakal singkat aja.
eh cerita yang mana ya? Oke, yang itu aja deh. Dulu teman-teman ya, pada suatu hari teman-teman ya, saya ini kayaknya di dekat rumah, ini rumah nenek saya ya, rumah nenek saya, rumah nenek saya. Nah, rumah nenek saya ini teman-teman ya, sangat rumahnya masih agak angker ya, enggak, tapi tempat wilayahnya itu ya, kawasannya itu sangatlah angker teman-teman. Takut saya. Terus teman-teman, pada suatu hari ada sejenis pohon rambutan ya, pohon rambutan kayak gini ya, kayak gini. Nah, pohon rambutannya ini teman-teman ya, sangat seram. Tapi sih saya nggak pernah lihat sih ya, yang kayak namanya gigituan gitu ya. Tapi kayaknya sih itu pohon sangat seram teman-teman. Katanya di situnya aja ada kayaknya penunggu pohon rambutan itu adalah kuntilanak. Oke, aduh merinding badanku sumpah, merinding sumpah guys. Aku nggak berani berpaling lagi. Oke, jadi memang iya ada sosok kuntilanak. Tapi waktu itu teman, pada suatu hari, ini cerita saya ya. Pada suatu hari waktu saya umurnya kayaknya ini umurnya 9 tahun, 8, saya nggak tahu lah. Ingatnya saya masih kecil, 6 tahun kayaknya mah ya. Oke, dulu saya bermain sepeda bersama teman saya yang namanya Pepe. Oke, saudara teman. Oke. Dia ini namanya dia ini selalu apa ya? Enggak sih, nggak apa-apa ya. Kita ini waktu main sepeda, kita menemukan base camp. Base camp itu kayak tempat apa lagi tuh, base camp, tahu nggak ya? Tahu ya, tahu. Oke. Saya kita menemukan base camp batu ya, batu besar ya, batu besar. Tapi batu besarnya ini rada-rada seram ya teman-teman ya. Di bawahnya itu ada air sungai, sungainya sangat besar banget. Dan itu sangat seram. Oke. Terus teman-teman ya, saya teman-teman ya, waktu kita lagi duduk lagi santai-santai gitu ya, nggak lama tiba-tiba si Pepe bilang, katanya di belakangku itu ya, di belakangku ini ada kandang kuda ya, besar banget kayak istana. Oke, kandang kudanya sangat besar, ada 2 tingkat teman-teman ya, kalau nggak salah 2 tingkat. Saya nggak bisa kasih fotonya karena saya udah nggak punya fotonya lagi, itu foto jadul ya, udah nggak punya saya foto kayak gitu. Adanya di foto HP mamaku kalinya, nggak ada di HP ku ya. Oke, jadi kandang kuda ini teman-teman sangat seram ya. Katanya di belakangku itu ya, di belakangku kandang kuda ini ya, ada sesosok, ada sesosok belum, ada apa ya tuh, kayak padi ya gitulah, intinya saya nggak tahu, pokoknya kayak gitu. Terus dia bilang di belakangku itu ada yang ngegantung. Oke, merinding sumpah. Oke, jadi katanya tuh ada yang ngegantung, sangat seram teman-teman. Terus si Pepe langsung lari, saya juga ikutin dia, tapi saya nggak percaya walaupun saya pura-pura takut. Terus saya juga langsung lari main sepeda ya, kring 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 kring. Oke, jadi terus si Pepe ini tiba-tiba jatuh teman-teman dari sepedanya. Tapi katanya kayak ada yang mendorongin dia kalau dia jatuh. Tapi saya tak percaya. Saya masih kecil, masih bocah, masih dodol ya. Nah, terus dengan lekasnya saya ngebantu teman saya. Terus saya apa ya, saya namanya, saya tuh langsung ya dia langsung kabur, saya langsung masih main di situ sendirian. Oke, waktu sendirian itu teman-teman ya, tiba-tiba ya saya walaupun pemberani gitu, tapi saya juga takut loh. Ternyata saya juga penakut ya. Saya bakal ceritain 3 aja lah. 3 ya, ya, 3 ya. Oke, waktu saya ngelewat ada kuburan kuda teman, ada kuburan kuda. Tapi waktu itu saya tuh ngelewatin kuburannya, terus tiba-tiba ada suara togedok 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 togedok, suara sepatu kuda teman-teman, sepatu kuda. Hehehe. Oke, sepatu kuda. Terus saya lihat ke belakang, gak ada, lagi suaranya, tapi semakin mendekat dan saya pun langsung merinding dan langsung lari. Saya itu masih sendiri di tempat itu. Tempat itu tuh kayaknya banyak kebun dan situnya tuh kandang kuda. Ini kandang kuda ya. Terus bawahnya itu ada sungainya. Sungainya tuh besar banget, kadang bisa banjir di situ ya. Oke. Jadi oke, jadi
Jadi saya tuh langsung lari, terus ketemu nenek langsung kabur. Oke, pas kabur, saya langsung melewatin dia begitu aja teman-teman ya. Langsung lari ketakutan. Oke. Nah, satu lagi teman-teman, satu lagi. Pada suatu hari, umur saya ini kayaknya 11 tahun kalau nggak salah ya. Saya itu bermain dengan saudara temen ya, saudara sama teman-teman banyak kan lagi tuh, tapi nggak terlalu banyak juga sih. Oke. Waktu itu kan ada tanah kosong ya, itu kita tuh main sepeda di situ ya, ada tanah kosong, kita tuh main sepeda di situ. Tiba-tiba terus mereka tuh ajak saya itu bareng-bareng ya, ngajak saya bareng-bareng buat naik sepedanya. Oke, terus teman-teman, terus oh terus mereka udah jalan duluan ya sampai ke ujung sana ya, ada tanah kosongnya tuh ya. Terus tiba-tiba saya juga ikutin kayak balapan gitu ya, ngeng 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 kring 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 kring. Aduh, jatuh pula pakai headset saya teman-teman, nggak punya mic. Oke teman-teman, terus ya saya itu langsung tiba-tiba tuh kayak hampir jatuh ya, kayak ya rasanya tuh kayak nabrak sesuatu gitu ya, apa kayak nggak tahu. Terus teman-teman ya, pas saya udah main ya, selesai sudah main, besoknya saya tuh langsung sakit parah. Saya tuh, kepala saya tuh rasanya pusing banget dan nggak bisa ditahan sama sekali. Perasaan pusing itu ya, sangat tidak bisa ditahan. Oke, jadi saya tuh langsung eh, saya tuh langsung sakit rasanya. Kalau saya teriak tuh, teriakan saya tuh nggak bisa diberhentiin teman-teman. Sakit sekali rasanya tuh, kayak dirasukin. Terus saya dikasih air minum, terus air minumnya itu air minum sakti. Enggak. Oke, terus saya diminum, terus gak lama sembuh, dikasih sama kakek saya ya, kakek ya, oke. Terus tiba-tiba ya kayak gitulah, setelah saya sakit udah berminggu-minggu akhirnya sembuh. Dan singkat cerita teman-teman ya, kalau teman-teman juga punya cerita mistis kayak gini, dan tadi singkat ceritanya, saya itu ternyata di saya tuh ternyata nabrak kuntilanak lagi terbang teman-teman. Merinding. Oke, jadi singkat cerita, kalau teman-teman punya cerita yang menarik lagi, upload ke saya bakal dengarkan teman-teman lewat komentar di bawah ya. Oke, dan kita akan berjumpa lagi di next video, dan kita lihat ilustrasi berikutnya. Bye bye.